Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tetap berakar dalam Kristus agar tidak tersesat. Amin ya. Diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose untuk melawan ajaran sesat yang mencampur adukan Injil dengan filsafat dunia dan perkara-perkara mistis, saudaraku. Jemaat di Kolose diajar untuk tetap hidup dalam Kristus, karena di luar Kristus tidak ada keselamatan, nggak ada. Tidak ada kestabilan di luar Kristus, dan tidak ada kepenuhan hidup yang penuh dengan kemenangan di luar Kristus ya. Dari Kolose 2 ayat 6 sampai 8 saya ingin membagikan 3 kebenaran, saudaraku ya. Kita mengangkat tema kita harus tetap berakar dalam Kristus agar tidak tersesat. Kebenaran yang pertama, saudaraku, kita harus hidup tetap dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6 saya bacakan lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Wow, ini penting sekali, saudaraku. Jadi dasar hidup orang Kristen atau orang percaya dalam menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Ya, kata menerima di dalam ayat ini ditulis dengan lambano. Ini menunjukkan pada tindakan iman menerima Kristus Yesus secara pribadi, membuka hatinya, membuka hidupnya, saudaraku, untuk Yesus masuk dalam hidupnya. Dasar hidup orang percaya dalam menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Artinya, saudaraku ya, kita diselamatkan itu oleh iman kepada Kristus. Kita bertumbuh dalam iman kepada Kristus, dan kita tidak beralih pada keyakinan yang lain, saudaraku. Enggak ya. Iman orang Kristen bukan hanya keputusan awal saja, tetapi menjadi gaya hidup yang terus-menerus dalam Kristus. Dikatakan tetap. Dalam ayat ini menyebut Kristus Yesus Tuhan. Ini artinya sebagai pengakuan bahwa Dia mempunyai otoritas penuh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi hidup di dalam Kristus Yesus berarti kita itu tunduk kepada firman-Nya, setia kepada kehendak-Nya, bergantung sepenuhnya kepada anugerah-Nya, tetap hidup di dalam Dia. Seperti kalau saya gambarkan seorang mahasiswa, saudaraku ya, diterima di sebuah universitas ternama misalnya. Bukan hanya untuk memakai jaket alma mater, statusnya sebagai mahasiswa semata, tetapi saudaraku untuk menjalani sistem pendidikan di kampus itu setiap hari, dan dia harus menaatinya. Dia juga harus mengikuti ujian. Demikian juga orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus, bukan hanya labelnya Kristen, statusnya Kristen semata, tetapi dia harus hidup setiap hari menetap di dalam Kristus. Tetap berakar dalam Kristus agar tidak tersesat. Yang kedua, harus bertumbuh kuat dalam Kristus. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudaraku, dalam ayat ini untuk bertumbuh kuat di dalam Kristus ada 4 hal harus terjadi dalam diri kita sebagai orang percaya. Yang pertama, berakar dalam Kristus. Yang kedua, harus dibangun di atas Kristus. Yang ketiga, harus bertambah teguh dalam iman kepada Kristus. Dan yang keempat, harus hidup melimpah dengan syukur. Dengan syukur, saudaraku ya. Berakar dalam Kristus berarti ini berbicara tentang kedalaman rohani.
Jadi semakin dalam akar, semakin kuat kita bertumbuh, kita kuat menghadapi badai apapun, semakin stabil menghadapi apapun di musim kering atau musim hujan seperti pohon gitu ya. Orang Kristen yang hidup tanpa akar, saudaraku, nggak akan kuat dalam Kristus. Dalam dunia ini nggak akan kuat. Akan mudah goyah oleh cobaan, oleh penderitaan, masalah hidup, kritikan-kritikan, tantangan dalam hidup, dia nggak akan kuat. Bahkan kalau ada ajaran-ajaran baru yang menyesatkan, yang tidak lagi percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat, terlalu banyak percaya kepada mujizat-mujizat dan sebagainya. Nah saudaraku, untuk kuat kita harus berakar. Kemudian harus dibangun di atas Kristus. Ini berbicara tentang bangunan, saudara, harus punya pondasi yang kokoh, yang kuat. Pondasi itu adalah Kristus. Pondasi kita bukan kekuatan diri sendiri, materi, popularitas, tradisi, kebiasaan, kepintaran kita, emosi rohani kita. Bukan. Jika pondasi hidup kita dan kerohanian kita salah, maka bangunan kehidupan kita dan kerohanian kita mudah runtuh, bahkan hancur, saudaraku, saat menghadapi ujian, cobaan dan badai. Jadi pondasi hidup kita harus dibangun di atas dasar Kristus Yesus juru selamat. Amin ya. Dan yang ketiga, saudaraku, harus tetap teguh dalam iman, kata firman Tuhan, kepada Kristus. Ini berbicara bahwa iman harus terus dipelihara. Iman harus terus bertumbuh kuat. Pertumbuhan iman itu tidak otomatis. Pertumbuhan iman itu seperti pohon, saudaraku, bertumbuh harus disiram, harus dipupuk. Nah pertumbuhan iman kita tuh harus dipupuk. Oleh apa, saudaraku? Firman Tuhan. Iman bertumbuh melalui doa, melalui persekutuan, ibadah, melalui kesaksian, melalui pelayanan. Dan yang keempat, supaya kita kuat di dalam Tuhan, kita harus hidup melimpah dengan syukur. Ini berbicara ciri iman yang sehat. Kalau orang Kristen, orang percaya imannya sehat, hatinya itu dipenuhi syukur. Nggak mengeluh aja ya, mengeluh terus, saudaraku. Orang Kristen yang akarnya kuat dalam Kristus itu tidak mudah mengeluh, tidak mudah iri hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah mundur dalam hidup ini, saudaraku ya. Dalam pelayanan, dalam apapun juga. Jadi kalau saya gambarkan seperti pohon beringin yang berakar kuat, saudaraku, bisa berdiri kokoh walaupun diterpa badai, angin, hujan dan sebagainya. Jadi kuat, saudaraku. Banyak orang Kristen yang ingin terlihat kuat, itu hanya bisa ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Pertanyaannya, saudaraku, saudara yang mendengarkan Morning Spirit ini, lalu bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Seberapa dalam kita berakar mengenal Kristus Yesus? Penting sekali ini. Apakah kita masih sering emosional? Kita ikut Tuhan Yesus emosional semata? Atau kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam Kristus? Nah mari kita bertumbuh kuat dalam Kristus, saudaraku. Dengan apa? Berakar dalam Kristus, dibangun di atas Kristus sebagai pondasi iman yang kuat, bertambah teguh dalam iman kepada Kristus, dan hidup melimpah dengan syukur kepada Kristus ya. Nah saudaraku, kebenaran yang ketiga, tetap berakar dalam Kristus agar tidak tersesat. Kita harus waspada terhadap penyesatan. Kolose 2 ayat 8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Waduh ya. Jadi harus hati-hati, saudaraku, dalam ayat ini bernada peringatan keras terhadap penyesatan. Jadi kita harus hati-hati. Yang pertama, jangan ajaran sesat itu menawan kamu. Istilah ini berarti membawa kita sebagai tawanan perang, saudaraku. Ajaran palsu tidak selalu terlihat jahat. Ia sering terdengar rohani, terlihat rohani, terdengar pintar, terdengar dan terlihat logis, masuk akal. Tetapi tidak berpusat kepada Kristus. Hati-hati, saudara. Ini ajaran palsu yang menyesatkan. Kemudian hati-hati juga dengan filsafat kosong ya. Rasul Paulus, saudaraku, tidak
menolak ilmu pengetahuan atau pelajaran filsafat, tetapi ia menolak sistem orang yang berpikir kosong karena menolak Kristus, mengabaikan Kristus, mengurangi saudaraku keilahian Kristus, atau menambahkan syarat-syarat keselamatan. Oh, Paulus sangat menolak, itu filsafat dunia. Kemudian yang ketiga, orang yang menyesatkan ini tidak menuruti Kristus. Inilah ukuran kebenaran. Pelajaran itu tidak meninggikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah filsafat palsu. Ajaran palsu yang menyesatkan, tidak percaya bahwa Yesus itu Juru Selamat. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, yang berkorban bagi kita di kayu salib, menyelamatkan dosa kita, naik ke surga menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mereka nggak percaya. Ini adalah roh-roh dunia yang tidak mau mentaati ajaran Kristus. Ya, kita harus hati-hati. Nah, seperti bagaimana kita tahu uang palsu misalnya? Ya, karena uang palsu itu mirip dengan yang asli. Bagaimana kita membedakannya? Kita harus mempelajari yang asli, saudaraku, sehingga tahu yang asli, mana yang asli, yang benar-benar asli. Demikian juga ajaran sesat, saudaraku. Tampil, terlihat benar, tetapi tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus satu-satunya Juru Selamat dan Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup, saudaraku, terus dalam Kristus, bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak berpusat kepada Kristus, tapi berpusat kepada filsafat, kepada manusia, ya, kepada orang. Kristus sudah cukup, dia adalah Allah. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, dan jangan diganti. Amin ya. Jadi inilah saudaraku, 3 kebenaran yang dapat kita pelajari dari Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Bagaimana kita tetap berakar dalam Kristus agar tidak tersesat. Yang pertama, kita harus tetap hidup dalam Kristus. Yang kedua, kita harus bertumbuh kuat di dalam Kristus. Yang ketiga, kita harus waspada terhadap penyesatan. Amin ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 8 saya bacakan lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak hidup menurut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, jagailah kami supaya jangan tersesat dengan ajaran-ajaran dunia, bahkan yang kelihatan menyenangkan telinga, menyenangkan mata. Pada saat ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus, belajar kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat, tidak ada yang lain. Tuhan Yesuslah Allah yang menjadi manusia, menjadi Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, jagai kami semua supaya jangan tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa ya, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya, dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.